Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, di era modern ini, kebebasan berekspresi dan gaya hidup semakin berkembang pesat, termasuk dalam hal hubungan antar manusia. Namun, seiring dengan kebebasan tersebut, ada konsekuensi yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu seks bebas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih dalam tentang apa itu seks bebas, dampaknya bagi kesehatan fisik dan mental, serta bagaimana kita bisa menghadapi fenomena ini dengan bijak. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal, jangan terlalu sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Tasya Julhijjah Janwarti dari kelas 12 Merdeka. Teman-teman semuanya, dalam video ini akan ada 5 topik yang akan saya bahas, yakni 1. Pengertian pendidikan seks, 2. Tujuan pendidikan seks, 3. Pentingnya pendidikan seks, 4. Metode pendidikan seks, dan 5. Macam-macam bahaya seks bebas. Pengertian pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks, sehingga ia dapat menyalurkan secara baik, benar, dan legal. Adapun tujuan dari pendidikan seks meliputi 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum dari pendidikan seks yaitu untuk menghasilkan manusia-manusia yang dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia, dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Nah, sedangkan tujuan khususnya yaitu melahirkan individu-individu yang senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan juga lingkungan, serta bertanggung jawab baik terhadap dirinya ataupun orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seberapa penting sih pendidikan seks bagi remaja dan mengapa ya alasannya. Nah, pendidikan seks tentunya sangat penting bagi kehidupan remaja karena dapat mencegah penyimpangan dan kelainan seksual, memelihara tegaknya nilai-nilai moral, mengatasi gangguan psikis, serta memberi pengertian dalam menghadapi perkembangan anak. Nah, teman-teman sekalian, itulah alasan mengapa pendidikan seks sangat penting bagi kehidupan remaja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode pendidikan seks. Metode pendidikan seks tentunya ada beberapa hal. Salah satunya pendekatan abstinensi, yang fokus pada mengajarkan menunda atau menghindari aktivitas seksual sepenuhnya hingga pernikahan atau komitmen yang lebih stabil. Metode ini sering digunakan di sekolah-sekolah yang mengutamakan nilai tradisional. Yang kedua, pendidikan seks komprehensif, mengajarkan berbagai aspek dari seksualitas, termasuk kesehatan reproduksi, kontrasepsi, penyakit menular seksual atau PMS, dan juga hubungan yang sehat. Pendidikan ini juga mencakup pentingnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan juga hubungan emosional. Yang ketiga, yaitu diskusi terbuka, mendorong percakapan yang jujur dan terbuka antar orang tua, pendidik, dan juga remaja. Dalam metode ini, orang dewasa menjadi sumber informasi yang terpercaya dan mendukung eksplorasi pertanyaan terkait seksualitas. Nah, yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning, menggunakan skenario atau studi kasus tentang masalah yang nyata terkait dengan seksualitas, seperti kehamilan remaja atau penyakit menular seksual. Ini membantu siswa memahami konsekuensi dari perilaku seksual tertentu. Nah, metode selanjutnya yaitu penggunaan media dan juga teknologi. Melalui video, aplikasi, atau situs web edukatif, informasi tentang seksualitas dapat diakses lebih mudah oleh remaja dan orang dewasa. Media ini seringkali lebih menarik bagi generasi muda. Selanjutnya yang keenam adalah pendidikan sebaya atau peer education. Melibatkan remaja dalam mengedukasi rekan-rekan sebaya mereka seringkali efektif karena informasi datang dari sumber yang dirasa lebih relevan dan juga mudah diakses. Yang selanjutnya yaitu konseling individu atau kelompok. Memberikan ruang bagi individu atau kelompok kecil untuk berbicara tentang isu-isu terkait seksualitas dengan profesional yang terpercaya seperti konselor dan juga tenaga kesehatan. Nah, teman-teman sekalian,
Itulah metode pendidikan seks bebas. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang bahayanya seks bebas bagi kehidupan kita. Bahaya seks bebas mencakup 5 hal. Salah satunya adalah menciptakan kenangan yang buruk, mengakibatkan kehamilan, aborsi dan juga pembunuhan bayi, penyebaran penyakit, serta munculnya rasa ketagihan. Nah, tempat-tempat yang biasa mereka gunakan untuk melakukan seks bebas, pastinya mereka menggunakan tempat-tempat yang jauh dari pemukiman dan lingkungan, misalnya rumah kosong atau juga rumah-rumah yang sudah terbengkalai. Terkadang ada juga beberapa oknum yang menggunakan kos, apartemen, hotel, dan juga penginapan-penginapan murah untuk melakukan seks bebas di sana. Nah, teman-teman sekalian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, fenomena seks bebas di kalangan remaja merupakan masalah yang kompleks dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan, privasi, dan juga pendidikan seks yang memadai. Remaja cenderung memilih tempat-tempat yang memberikan kebebasan dari kontrol orang dewasa, seperti kos-kosan, hotel murah, kendaraan pribadi, dan sebagainya. Tanpa pendidikan seks yang komprehensif dan juga pengawasan yang tepat, perilaku ini dapat membawa berbagai konsekuensi negatif seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyebaran penyakit menular seksual, dan juga dampak psikologis yang serius. Oleh karena itu, pendidikan seks yang menyeluruh, komunikasi yang terbuka, serta dukungan dari keluarga dan juga lingkungan menjadi kunci dalam mengatasi dan juga mencegah masalah ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.